Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman 1. Pada video kali ini kita akan membahas terkait fungsi pada C++. Dalam C++, suatu program merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi, baik itu yang didefinisikan secara langsung dalam program maupun yang disimpan dalam suatu file header. C++ sendiri mempunyai fungsi utama. Fungsi utama pada C++ adalah fungsi main. Fungsi main selalu ada dalam setiap program C++ dan compiler akan menjalankan program melalui perintah-perintah yang terdapat dalam fungsi main ini. Fungsi merupakan sekumpulan kode atau subprogram yang bertujuan untuk menjadikan program lebih bersifat modular, sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses yang sama. Fungsi ini dibuat agar kita tidak perlu mengetikkan hal-hal yang sama berulang-ulang kali. Sebuah fungsi berisi sejumlah pernyataan atau statement yang dikemas dalam suatu nama. Selanjutnya, nama fungsi ini akan dipanggil beberapa kali di beberapa tempat dalam suatu program, sehingga fungsi ini akan memudahkan dalam mengembangkan program dan menghemat ukuran program. Sebelum menggunakan suatu fungsi pada C++, terlebih dahulu kita harus mendeklarasikan fungsi tersebut. Bentuk prototipe fungsi secara umum untuk mendeklarasikan suatu fungsi adalah sebagai berikut. Return value type, kemudian function name, diikuti dengan parameter list yang ada di dalam kurung. Return value type merupakan tipe kembalian dari suatu fungsi, kemudian function name adalah nama fungsi, kemudian parameter list ini berisi daftar parameter yang menjadi input untuk fungsi tersebut dan dipisahkan dengan tanda koma. Prototipe fungsi ini wajib didefinisikan apabila fungsi diletakkan setelah blok program main atau setelah perintah yang memanggil fungsi tersebut. Sedangkan apabila fungsi diletakkan sebelum blok program main atau sebelum fungsi ini dipanggil, maka prototipe fungsi ini tidak perlu didefinisikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Double get area, kemudian double radius yang ada di dalam kurung. Arti dari definisi fungsi ini adalah fungsi get area memiliki nilai pengembalian dengan tipe data double dan membutuhkan input radius yang bertipe data double juga. Selain tipe data double, tipe data yang dideklarasikan bisa apapun seperti integer, string, boolean, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan fungsi tersebut, yaitu mengisikan statement atau perintah-perintah yang akan dijalankan apabila fungsi tersebut dipanggil beserta output yang dikembalikan dari fungsi tersebut. Bentuk umum untuk mendefinisikan suatu fungsi adalah seperti berikut ini. Yang pertama adalah return value type, kemudian diikuti dengan function name, kemudian dalam kurung terdapat parameter list, kemudian kurung awal, dan diikuti dengan function body. Return value type merupakan tipe kembalian dari fungsi, kemudian function name merupakan nama fungsi, kemudian parameter list berisi daftar parameter yang menjadi input untuk fungsi tersebut dan dipisahkan dengan koma. Perlu diketahui, apabila suatu fungsi mempunyai nilai kembalian, maka return value type-nya merupakan sebuah tipe data nilai kembalian tersebut. Sedangkan apabila suatu fungsi tidak mempunyai nilai kembalian, maka return value type-nya adalah void. Selanjutnya, dalam kurung awal ini kita definisikan function body yang berisi statement atau perintah-perintah yang akan dijalankan beserta output yang dikembalikan dari suatu fungsi. Contohnya sebagai berikut. Misal terdapat suatu fungsi get area, di sini kita mendefinisikannya dengan double get area. Kemudian untuk parameter listnya kita isi dengan double radius. Kemudian untuk function body-nya kita definisikan return p dikali radius dikali radius. Jadi arti dari sintaks ini, yang pertama kita mempunyai fungsi get area yang memiliki nilai pengembalian dengan tipe data double. Kemudian fungsi get area ini membutuhkan input radius yang bertipe data double. Selanjutnya dari fungsi ini akan mengembalikan nilai yang merupakan hasil perkalian dari pi dikali radius dan radius. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fungsi tanpa kembalian atau void. Fungsi tanpa kembalian merupakan fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian, sehingga fungsi ini hanya menjalankan serangkaian operasi
tanpa perlu adanya kembalian ke pemanggilnya. Kemudian tipe nilai pengembalian atau return value dari fungsi tanpa kembalian adalah menggunakan void. Contoh fungsi tanpa kembalian atau void dapat dilihat pada program berikut. Program berikut ini diawali dengan include iostream, kemudian using namespace std. Kemudian pada program ini terdapat fungsi print message yang berisi perintah untuk menampilkan kalimat cout it's a function. Selanjutnya pada fungsi main akan memanggil fungsi print message tersebut, sehingga apabila kita menjalankan kode program ini, maka akan ditampilkan seperti gambar di sebelah kanan, yaitu akan ditampilkan kalimat it is a function. Perlu diperhatikan bahwa pada source code berikut ini diperlihatkan bahwa fungsi tidak wajib memiliki prototype atau tidak wajib didefinisikan apabila definisi fungsi ini diletakkan sebelum blok pemrograman main atau sebelum perintah yang memanggil fungsi tersebut. Jadi di sini fungsi print message diletakkan sebelum fungsi utama, fungsi main. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan prototype dari fungsi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fungsi dengan kembalian. Fungsi dengan kembalian merupakan fungsi yang memiliki nilai kembalian. Apabila suatu fungsi memiliki suatu nilai kembalian, maka nilai dalam fungsi tersebut wajib memiliki sintaks return yang akan mengembalikan sebuah ekspresi sesuai dengan tipe nilai kembalian atau return value type dari fungsi tersebut. Berikut merupakan sintaksnya, yaitu return expression. Ini artinya adalah suatu nilai yang akan dikembalikan. Contoh program yang menggunakan fungsi dengan kembalian adalah seperti berikut ini. Pada program ini diawali dengan include iostream, kemudian using namespace std, kemudian kita mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel p yang bernilai konstan, dan nilainya adalah 3,141592565. Selanjutnya prototipe fungsi getArea dideklarasikan dengan double getArea, kemudian dalam kurung double radius. Artinya fungsi getArea ini memiliki nilai pengembalian dengan tipe data double dan membutuhkan input radius yang bertipe data double juga. Selanjutnya merupakan fungsi program main. Main program ini diawali dengan deklarasi dan inisialisasi variabel radius 1 yang bernilai 1,1 dan juga deklarasi variabel area 1 dan area 2. Kemudian ketiga variabel ini bertipe double. Selanjutnya variabel area 1 diisi dengan hasil nilai kembalian dari fungsi getArea radius 1. Jadi nilai radius pada fungsi getArea akan diisi dengan nilai radius 1. Selanjutnya kita akan mendapat nilai pengembalian dari fungsi tersebut. Kemudian cout area 1 is dan tampilkan nilai kembalian dari hasil fungsi tersebut. Selanjutnya variabel areal 2 diisi dengan hasil nilai kembalian dari fungsi getArea dalam kurung 2,2. Jadi nilai radius pada fungsi getArea diisi dengan nilai 2,2. Kemudian cout area 2 is dan tampilkan nilai kembalian dari fungsi tersebut. Selanjutnya kita dapat juga menggabungkan cout dan pemanggilan fungsi getArea menjadi satu baris kode saja, seperti baris program selanjutnya, yaitu cout area 3 is, kemudian memanggil fungsi getArea 3,3 dan diakhiri dengan nl. Kemudian fungsi main diakhiri dengan return 0. Kemudian blok program selanjutnya merupakan definisi dari fungsi getArea. Fungsi ini akan mengembalikan nilai hasil perhitungan luas lingkaran berdasarkan nilai radius yang menjadi input. Definisi untuk fungsi getArea ini dituliskan dengan double getArea dalam kurung double radius, kemudian kurung awal, kemudian return radius kali p. Artinya dari fungsi getArea ini memiliki nilai pengembalian dengan tipe data double dan membutuhkan input radius yang bertipe data double. Kemudian dari fungsi ini akan mengembalikan nilai hasil perkalian dari radius dikali pi. Penjelasan terkait pemanggilan fungsi getArea dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Jadi apabila fungsi getArea dipanggil, maka akan dijalankan statement yang ada di fungsi tersebut, dan selanjutnya akan dikembalikan hasil sesuai dengan ekspresi yang ada setelah syntax return.
Pada fungsi getArea ini, nilai yang dikembalikan adalah hasil perkalian dari radius dikali dengan pi dan bertipe data double. Kemudian apabila kita menjalankan program berikut, maka akan ditampilkan output seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi hasil perhitungan area 1 adalah 3,63, area 2 14,52, dan area 3 32,67. Dan perhitungan luas ini sesuai dengan radius yang diinputkan pada fungsi getArea. Selanjutnya kita akan membahas terkait penggunaan parameter pada suatu fungsi. Terdapat dua cara agar parameter dapat diberikan kepada suatu fungsi, yaitu dengan pass by value, yang kedua dengan pass by reference. Kita akan membahasnya secara lebih detail pada slide berikutnya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pass by value. Di dalam pass by value, variabel yang dijadikan parameter pada saat pemanggilan fungsi tidak terubah nilainya. Parameter yang berada di dalam fungsi adalah suatu salinan atau kopi nilai dari nilai yang diberikan pada pemanggil fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh program yang menggunakan parameter pass by value. Pada program berikut ini diawali dengan include IOStream, kemudian using namespace std. Selanjutnya prototipe fungsi inc atau increase akan dideklarasikan dengan integer inc kemudian integer number. Artinya suatu fungsi inc ini memiliki nilai pengembalian dengan tipe data integer dan membutuhkan input number yang bertipe data integer juga. Definisi dari fungsi inc ini dituliskan pada blok program yang paling bawah. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai input number yang ditambah dengan 1. Definisi fungsi inc ini dituliskan dengan integer inc, kemudian dalam kurung integer number. Jadi integer number ini merupakan input yang bertipe data integer, kemudian fungsi inc ini memiliki nilai pengembalian dengan tipe data integer juga. Kemudian kurung awal, kemudian kita definisikan function body-nya. Di sini ada plus number, artinya nilai parameter number akan ditambah dengan 1. Selanjutnya return number, berarti nilai yang dikembalikan adalah nilai number yang ditambah dengan 1. Kemudian pada fungsi program main diawali dengan deklarasi dan inisialisasi variabel n yang bernilai 8. Kemudian cout before calling function n is, kemudian di-outputkan nilai n-nya. Selanjutnya kita deklarasikan variabel result dan isi nilainya dengan hasil nilai kembalian dari fungsi incn, di mana n sebelumnya bernilai 8. Setelah itu, tampilkan cout after calling function n is dan tampilkan nilai n. Pada gambar sebelah kanan akan dilihat output dari program ini. Jadi before calling function n is 8, kemudian after calling function n is tetap bernilai 8. Selanjutnya tampilkan result is, kemudian hasil dari variabel result. Pada gambar sebelah kanan dapat dilihat outputnya result is 9. Jadi dari program ini dapat disimpulkan bahwa nilai n-nya tidak berubah, yaitu tetap bernilai 8, baik sebelum maupun setelah pemanggilan fungsi inc. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pass by reference. Jadi di dalam pass by reference ini variabel yang dijadikan parameter pada saat pemanggilan fungsi akan ikut terubah nilainya. Yang membedakan dengan pass by value adalah mendefinisikan parameter pada fungsi tersebut. Jadi untuk pass by reference akan menggunakan tanda reference atau tanda dan yang diletakkan sebelum nama variabel. Kemudian ketika program dijalankan, maka nilai variabel akan ikut terubah setelah pemanggilan fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh program yang menggunakan parameter pass by reference. Program berikut ini hampir serupa dengan program yang sebelumnya, yang berbeda hanya pada definisi parameter number yang menggunakan tanda reference atau dan. Jadi baik ketika mendeklarasikan fungsi maupun ketika mendefinisikan fungsi menggunakan dan sebelum nama variabelnya. Kemudian apabila fungsi inc ini dipanggil atau dieksekusi, maka nilai variabel n ini akan ikut terubah setelah pemanggilan fungsi. Pada gambar sebelah kanan dapat dilihat output dari program tersebut.
Jadi before calling function n is 8, kemudian after calling function n akan berubah menjadi 9. Artinya nilai n ini ikut berubah setelah pemanggilan fungsi inc. Pada awalnya bernilai 8, kemudian berubah jadi 9. Jadi apabila menggunakan pass by reference ini, maka variabel yang dijadikan parameter pada saat pemanggilan suatu fungsi akan ikut terubah nilainya. Baiklah, kita sudah membahas terkait apa itu fungsi, kemudian membahas fungsi tanpa nilai kembalian dan fungsi nilai kembalian beserta contoh programnya. Kita juga telah membahas terkait dengan dua jenis parameter pada fungsi, yaitu pass by value dan pass by reference beserta contoh programnya. Saya rasa cukup sekian penjelasan terkait fungsi pada C++. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.